Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jadi hari ini kita akan belajar tentang pola barisan dan deret bilangan. Oke, jadi yang paling penting adalah di mana pada materi ini kita harus bisa menggunakan pola dalam menentukan susunan bilangan dan kita harus bisa menggunakan pola bilangan dalam pemecahan masalah matematika. Oke, sebelum pembelajaran jangan lupa tetap di rumah saja, jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan selalu pakai masker apabila harus keluar dari rumah. Oke, kalau gitu kita langsung aja ke pembahasan. Sekarang perhatikan keramik di samping ini, di samping ada susunan keramik ya. Jadi ada susunan keramik yang berbentuk persegi. Nah, sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ini adalah persegi dengan ukuran 10 x 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Persegi dengan ukuran 10 x 10. Nah, tandailah daerah yang persegi pada lantai keramik sebanyak mungkin dengan ukuran yang berbeda. Oke, yang pertama itu adalah yang ini 1 x 1 ya. Yang ini 1 x 1, ini 2 x 2, sini 3 x 3, sini 4 x 4, sini 5 x 5. Oke, hitung banyaknya keramik pada setiap persegi tersebut. Yang pertama ya, segi pertama itu ada 1 keramiknya, yang kedua itu ada 4 keramiknya, terus yang ketiga ada 9, yang keempat ada 16, dan kelima ada 25. Ternyata ini membentuk pola bilangan di mana 1 itu adalah 1 x 1 ya, 1 x 1. Di sini 42 itu 2 x 2, terus 9 itu 3 x 3, 16 4 x 4, dan 25 5 x 5. Oke, kalau kita susun, jadi kita susun bilangannya. Kita susun jadi 1 x 1 kan 1 kuadrat, 2 x 2 2 kuadrat, 3 x 3 3 kuadrat, 4 x 4 4 kuadrat, dan 5 x 5 jadi 5 kuadrat. Jadi pola bilangannya adalah n kuadrat. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, jadi hitung kelilingnya. Sekarang tadi kita sudah mau hitung banyak keramiknya. Sekarang kita akan hitung kelilingnya dalam bentuk satuan. Oke, yang pertama ada kelilingnya 4 satuan ya. Yang ini yang pertama 4 satuan, yang kedua ini ada 8 satuan. Jadi ada ini 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Yang ke ini 12 satuan, selanjutnya yang ini adalah 16 satuan, yang ini adalah 20 satuan. Oke, 4 satuan itu 4 x 1, 8 satuan 4 x 2, 12 satuan itu 4 x 3 polanya, 16 4 x 4, dan 20 itu 4 x 5. Jadi polanya itu ini kan ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, ini 4, yang berubah kan 1 2 3 4 5. Nah, itu yang katakan pola bilangannya adalah 4n. Jadi n ini menyatakan pola keberapa ya. Kalau ke 1 ya n-nya 1. Kalau pola kedua ya n-nya ganti 2 dan seterusnya. Kalau n-nya 3 ya pola ketiga ya n-nya ganti 3. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut ke pola bilangan. Pengertian pola adalah desain atau pengaturan yang berulang terus. Jadi pengaturan yang terus berulang-ulang. Nah, sekarang perhatikan pola perubahan pada gambar berikut. Yang pertama ada 3 titik. Dot itu titik ya. Dot itu artinya titik. Nah, oke, ini ada 3 titik, yang ini ada 6 titik. Yang gambar ketiga ada 10 titik, gambar keempat ada 15 titik. Titiknya silakan hitung sendiri nanti, ini 1 2 3, 1 2 3 4 5 6. Oke ya. Nah, ternyata ini membentuk pola juga. Oke, kita susun 3. Nah, apa pola yang dapat Anda temukan dari setiap perubahan pada layer? Layer itu kan ini maksudnya gambar lah, pada gambar di atas. Nah, sekarang lihat urutan bilangan menunjukkan jumlah titik pada layer 1 sampai 4. Oke, ada layer pertama 3, layer kedua 6, ketiga 10, keempat 15. 3 ke 6 ini kan ada selisihnya 4, 6 ke 3 ke 6 ini selisihnya 3 ya. Selisihnya 3, 6 ke 10 4, 10 ke 15 5. Berarti selanjutnya kan kita bisa tentukan, berarti pola selanjutnya ini adalah ditambah 6 ya. Berarti 15 tambah 6 21. Berarti gitu.
Jadi polanya sudah bisa kita tentukan. Nah, berarti nanti kalau dia selanjutnya nanti ditambah 7, 21 tambah 7 berarti 28. Oke, dan seterusnya. Kita sudah tahu polanya seperti apa. Nah, berarti pola bilangan pada layer kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu dimulai dari layer sebelumnya ditambah dengan urutan 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Oke, gitu ya polanya. Nah, sekarang andaikan gambar tersebut dilanjutkan sampai ke layer ke-10. Nah, ini adalah pertanyaannya, berapa banyak titiknya? Oke, ini nanti silakan dijawab di buku latihan. Di buku latihan. Silakan dijawab ya. Next, kalau gitu, pengertian pola bilangan. Suatu kumpulan bilangan di mana bilangan pada urutan kedua dan seterusnya ditentukan dengan aturan tertentu akan membentuk suatu urutan bilangan yang teratur yang disebut pola bilangan. Jadi pola bilangan itu merupakan suatu aturan tertentu yang digunakan untuk menentukan bilangan pada urutan kedua dan seterusnya sehingga membentuk sekumpulan bilangan yang berurutan secara teratur. Ingat ada kata-kata di sini adalah membentuk, sehingga membentuk ada pola ya, ada pola bilangan merupakan aturan tertentu sehingga membentuk sekumpulan bilangan yang berurutan secara teratur. Ingat, secara teratur. Jadi kata kuncinya seperti itu. Oke, bentuk pola bilangan ada pola tunggal, ada pola ganda, pola bilangan itu. Sekarang kita bahas pola tunggal dulu. Pola tunggal, pola bilangan hanya menggunakan satu aturan, namanya tunggal, berarti dia pakai hanya satu aturan. Oke, sekarang kita pola yang pertama, ini 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 5 ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2. Berarti aturannya ditambah 2. 1 ke 2 ini ditambah 1, 2 ke 2 ditambah 2. Oke, sekarang 4 ke 7 ditambah 3 dan seterusnya. Berarti polanya tambah 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Oke ya. 4 ke 2 ini dibagi 2, 2 ke 1 dibagi 2. 1 ke setengah ya dibagi 2. Polanya berarti dibagi dengan 2. Oke, itu untuk pola bilangan tunggal. Jadi dia polanya cuman satu aturan saja ya. Jadi hanya satu aturan saja yang digunakan. Nah, sekarang bagaimana kalau pola ganda? Pola ganda lah aturan bilangan yang menggunakan pola bilangan yang menggunakan lebih dari satu aturan dalam menentukan bilangan pada setiap urutannya. Nah, kayak di sini contohnya 1 ke 3. Perhatikan ya, ini kan ditambah 2, sedangkan 3 ke 2 dikurang 1. Di sini ditambah 2, yang di sini dikurang 1, di sini tambah 2. Jadi ada dua pola bilangan, yaitu tambah 2 dikurang 1 gitu ya, ditambah 2 kurang 1, tambah 2 kurang 1 dan seterusnya. Itu untuk polanya. Sekarang yang kedua ada dikurang 1, di sini yang ke sini suku ini dikurang 1, 2 ke 3 ini ditambah 1, 3 ke 2 dikurang 1, tambah 4 ditambah 2, 4 ke 3 kurang 1. Jadi ada suku genapnya kurang 1, ini yang dikatakan suku genap dikurang 1, suku ganjil tambah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini maksudnya di suku pertama ini di suku genap dikurang 1, jadi ini genap ini dikurang 1, jadi 2 ini diperoleh 3 kurang 1 dan seterusnya. Ini katakan suku genapnya nih. Nah, itu. Jadi yang genap itu dikurangin 1, yang ganjil nanti ditambahin 1, 2, 3 dan seterusnya. Berarti nanti dari 3 ini ditambah 3, berarti 6 gitu. Saya. Jadi ada dua pola yang digunakan. Sama di sini 5 ke 6 ditambah 1, 6 ke 3 dikurang 3, 3 ke 4 tambah 1, 4 ke 2 dikurang 2, dibagi 2 ini, 6 bagi 3 ini dibagi 2, ini dibagi 2, 4 ke 2 bagi 2, terus 2 ke 3 tambah 1, nanti baru 3 ke sini nanti dibagi 2, berarti 3 bagi 2, 3 per 2, oke. Gitu, ini tambah 1 bagi 2, oke gitu ya, nanti dan seterusnya, pokoknya nanti tambah 1 bagi 2 tambah 1 bagi 2.
Nah, itu ada untuk pola bilangan. Jadi sementara itu yang kita pelajari, berarti ada pola bilangan tunggal yang terutama dan ada pola bilangan ganda. Jadi ingat, kalau pola bilangan tunggal dia cuma satu aturan, sedangkan pola bilangan ganda dia mempunyai dua aturan atau lebih dari dua aturan, lebih dari satu aturan maksudnya. Oke, itu ada materinya cukup sekian. Silakan, nanti yang dibahas adalah ada soal yang harus dijawab, dimana soalnya ya. Andaikan tadi layernya, silahkan tentukan polanya. Kalau dia pola ke-10 itu dapat berapa titiknya. Oke, sekian pembahasannya. Jangan lupa kerjakan latihannya di buku latihan dan tetap belajar di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.